Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 8, 1, 2, 3 ya. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kemudian kita akan melihat lagi dalam Injil Matius. Matius pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat 21, ayat 22, ayat 23. Ini tema PGI pada tahun ini. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama Matius pasal 1 ayat 21, 22, 23. 1, 2, 3 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kalau kita melihat di dalam teks 2 Timotius tadi, di mana Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius tentang bagaimana kuasa, bagaimana Yesus yang dia beritakan atau Injil yang diberitakan itu adalah benar-benar manusia. Dia manusia, dikatakan dia adalah Yesus Kristus yang dilahirkan sebagai keturunan Daud. Yesus Kristus yang dilahirkan sebagai apa? Keturunan Daud. Saudara, banyak orang tidak percaya tentang Yesus. Banyak orang tidak percaya kalau saudara lihat di dunia maya, bagaimana begitu banyaknya orang menyangkal tentang ketuhanan Yesus. Begitu banyak orang menyangkal tentang bagaimana bisa Allah datang ke dalam dunia. Walaupun sederhana sekali. Saya mau tanya, siapa di sini pernah lihat hantu? Coba angkat tangan. Belum ada yang pernah lihat hantu? Belum ada? Siapa di sini yang takut hantu? Coba angkat tangan. Sini gak ada yang takut hantu? Hah? Hanya ada 1, 2. Hah? Anda ini gak takut hantu betul? Aku gak yakin. Apalagi takut gelap. Hah? Anda ini betul ya? Jadi kalau Anda memang gak takut hantu, coba nanti masuk ke apa itu namanya itu. Ke Trans TV ya, apa itu yang suka apa itu? Apa namanya? Itu uji nyali. Coba Anda, aku gak yakin kalian mampu gak? Kita mayoritas manusia yang takut hantu, gak usah jauh-jauh.
di situ jam 12 sampai jam 2 malam. Di situ aja, nggak usah lah jauh-jauh, deket dari sini di kebun itu aja. Coba uji nyali nanti, apakah Anda betul-betul manusia takut hantu atau tidak? Anda pernah nggak mendengar bahwa orang lain pernah melihat hantu? Hantu setan kita anggaplah itu gondro, itulah sama lah itu, satu saudara lah itu, ya kan? Pernah dengar nggak? Orang lain pernah melihat hantu? Pernah toh? Kira-kira hantu itu berbentuk atau tidak? Hah? Anda kan sering mendengar hantu. Orang yang kerasukan hantu. Katanya juga ada hantu jadi-jadian. Betul? Kan itu yang kita sering dengar di masyarakat toh? Kemudian apa lagi? Hantu itu katanya bisa menyerupai. Betul? Cuma diantara kita nggak pernah lihat tapi takut. Saudara, kita tidak pernah melihat hantu mungkin secara fisik, walaupun orang lain berkata pernah melihat hantu secara fisik. Kita mungkin tidak pernah ketemu muka dengan muka, tetapi secara tidak langsung kita sebenarnya banyak dipengaruhi oleh mereka, oleh para hantu itu. Buktinya itulah yang aku bilang tadi. Coba Anda nanti, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda sama pengertiannya ketika Anda sendiri di sini siang hari atau di tengah kebun itu tengah malam? Aku tidak tahu. Saudara, kalau hantu, kalau setan bisa dia menyerupai, bisa dia membentuk wajah, bisa dia menipu manusia, bisa dia membuat kita takut, bisa dia yang tidak kelihatan membuat kita takut, atau bagi orang lain dia bisa berbentuk manusia atau berbentuk binatang. Itu yang disebut dengan apa? Binatang apa? Manusia apa itu bisa menyerupai siluman. Itu baru levelnya hantu. Bagaimana kalau levelnya Allah, Tuhan? Apakah lebih kuat setan atau Tuhan? Kalau hantu dia bisa menyerupai berbagai bentuk segala jadi-jadian, apakah mungkin Allah bisa menyerupai bentuk manusia? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ngerti nggak yang saya maksud? Paham nggak yang saya bilang? Mengerti nggak kira-kira yang saya mau maksud? Kalau setan bisa membuat kita takut, kalau setan bisa membentuk dirinya seperti jadi-jadian, kalau setan bisa membawa orang kepada kematian, kira-kira Allah bisa nggak seperti itu? Bisa atau tidak? Bisa. Jadi kalau setan yang menurut kita, menurut manusia, menurut Alkitab itu diciptakan, menurut kitab-kitab dunia ini adalah diciptakan oleh Sang Allah yang menciptakan, maka mana lebih berkuasa, Allah atau setan? Allah. Kalau begitu, apakah Allah bisa menjadi manusia atau tidak? Bisa. Bisa. Kalau dia bisa menciptakan itu, dia bisa berubah dalam bentuk itu, maka dia pun bisa menjadi manusia. Itu saudara, itu logika berpikirnya seperti itu. Kalau setan kita takut, kenapa Allah yang lebih besar yang menciptakan manusia kita tidak takut?
setan itu bisa hanya menjerumuskan, membuat orang binasa, membuat orang menderita. Sementara Allah itu membuat manusia hidup, membuat manusia damai, membuat manusia itu sukacita. Kenapa kita takut kepada setan? Bukan takut kepada yang membawa kehidupan, yang membawa kesehatan, yang membawa keselamatan, yang membawa damai sejahtera itu. Karena itulah saudara, dalam 2 Timotius pasal 2 ini, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 7, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ayat ini, jadi ayat 1, hai anakku, sebab itu hai anakku kata Paulus, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memungsingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus katakan begini, hei Timotius. Saudara tahu Timotius ini? Dia adalah anak muda, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, yang diwariskan oleh ibunya, diwariskan oleh neneknya. Jadi Timotius ini, ibunya dan neneknya itu orang yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Kemudian Timotius ini mengajar jemaat dan Paulus menguatkan dia. Dia berkata, hei Timotius, Allah itu Allah yang kuasa. Allah itu Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia lebih berkuasa. Dia lahir sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, dan itu lahir, dia lahir dari keturunan Daud. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Karena itu kamu jangan ragu, karena itu jangan kamu goyah, karena itu jangan kamu hanya berpikir dunia yang kelihatan. Percayalah engkau, berpikirlah engkau tentang dunia yang tidak kelihatan, dunia kekekalan, dunia di mana Allah itu bersemayam. Jadi dia ingat ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Ya, maka kita orang Kristen, kita orang percaya memegang apa? Kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Itu tidak boleh pisah. Kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Menurut agama orang lain, dia hanya kelahiran saja, tidak ikut kematian. Tetapi bagi kita, justru kematian itulah puncak daripada kehadiran Kristus ke dalam dunia. Kematian dan kebangkitannya. Saudara, kalau kita lihat dalam Injil Matius yang kita baca tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh PGI tema kita, dia lahir Immanuel. Ya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai. Allah menyertai. Saudara tahu artinya Allah menyertai? Paham gak maksudnya Allah menyertai? Tahu? Tahu artinya Allah menyertai? Kenapa kita disebut Allah menyertai? Apakah orang yang percaya kepada Yesus Allah juga menyertai? Apakah seluruh dunia ini Allah menyertai? Tidak atau ya? Ya atau tidak?
Apakah hanya orang Kristen saja yang Allah sertai? Ya atau tidak? Hah? Coba. Ngerti pertanyaan itu kan? Apakah orang Kristen saja yang Allah menyertai? Ya atau tidak? Ada yang menyatakan tidak, ada yang menyatakan ya. Apakah orang yang tidak percaya Yesus tidak disertai Allah? Halo? Apakah semua manusia disertai Allah? Tidak. Oke, kalau bingung kita lihat dulu Alkitab kita. Ini kira-kira kelahiran Yesus ini disampaikan kepada siapa? Waktu itu dalam Matius pasal 1 ini. Kepada Yusuf. Kemudian setelah disampaikan kepada Yusuf, kemudian Yesuslah lahir. Di mana dia dilahirkan? Pasal 2 ayat 1. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Ya, pada zaman Raja Herodes. Ya. Di Bethlehem. Karena itu sesuai dengan apa? Nubuatan. Ya. Dia sesuai dengan nubuatan para nabi sebelumnya akan lahir, ya, seorang putra di Bethlehem, ya, di tanah Judea. Karena itu yang tertulis, ya. Saudara, dia lahir di Bethlehem. Kemudian yang pertama menyaksikan itu siapa? Hah? Kepada siapa pertama sekali menyaksikannya? Minggu lalu itu sudah disampaikan oleh Ibu Milka. Masih ingat? Kepada orang Majus. Ya. Dia lahir di kandang domba. Kenapa dia lahir di kandang domba? Kenapa nggak di hotel? Karena pada saat itu historisnya. Semua orang yang pergi ke Judea harus apa? Mengadakan namanya apa? Sensus. Itu historisnya. Keadaan pada saat itu. Tetapi jangan salah. Yang paling penting daripada itu apa? Anak domba Allah. Kalau anak domba lahir di mana? Hah? Di kandang? di kandang domba di Bethlehem. Domba lahir di mana? Di kandang domba. Jangan salah. Inilah salah satu yang terpenting. Yesus itu disebut apa? Anak domba Allah. Yesus itu disebut apa? Sebagai korban. Korban apa? Kurban. Pengganti anak domba Allah. Waktu Ishak itu mau disembelih digantikan apa? Hah? Domba. Darah anak domba. Yesus itu dikatakan anak domba
Yesus itu dikatakan sebagai kurban pengganti domba. Apakah itu kebetulan? Enggak. Itu memang sudah dinubuatkan dari sononya. Ribuan tahun sebelum itu memang sudah begitu. Apakah dicocok-cocokkan? Enggak. Memang begitulah harus historisnya. Seandainya pada saat itu tidak terjadi yang namanya sensus penduduk, mungkin mereka juga tidak akan pergi ke tanah Judea. Karena mereka ada di mana? Dari tempatnya itu, dari Nazaret ke tanah Judea, ke Bethlehem itu, jaraknya itu diperhitungkan lebih kurang itu 150 km. Makanya perjalanan mereka itu jauh, kurang lebih 3 hari. Kalau kita bandingkan itu mungkin dari sini ke arah Gresik lewat lagi. Bayangkan kalau Anda dari sini ke sana jalan kaki. Atau mungkin pada saat itu sudah ada unta-unta. Atau paling tinggi itu apa? Kereta apa itu namanya itu? Apa itu namanya itu? Delman. Apa Delman ya? Kereta kuda. Makanya waktu itu mereka berjalan pelan-pelan. Karena siapa? Maria sedang mengandung, hamil. Itu prosesnya itu tidak gampang, saudara. Itu bukan dibuat-buat. Karena pada saat itu memang situasi politiknya sangat keras sekali. Dan mereka harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan nanti anak itu akan dicap tidak punya kewarganegaraan yang benar. Dan pada saat itu saudara, mau tidak mau harus mereka jalanin. Dan pada saat itu karena mereka pelan-pelan, sementara penduduk yang lain sudah penuh tempat penginapan, maka tempat yang ada hanya apa? Kandang itu. Disitulah mereka harus, sementara waktunya Maria harus apa? Melahirkan. Itu bukan dicocok-cocokkan supaya sesuai Alkitab, bukan. Memang begitulah kronologi yang tidak bisa dihindarkan. Karena itu nubuatan para nabi. Dan dia lahir di kandang domba. Di kandang itu bukan gampang-gampangan begitu. Memang kita bilang kok begitu apanya, ngerinya. Kok Allah datang ke dalam dunia, kok bentuknya lahir seperti itu. Memang itulah yang sudah dinubuatkan oleh Allah. Karena itu saudara, kita yang manusia ini, yang sekarang, yang dikatakan apa? Tidak melihat namun percaya. Kalau dahulu tidak segampang sekarang. Dahulu orang tidak bisa baca, hanya katanya-katanya. Dan mereka hanya katanya orang itu percaya. Atau itu yang disebut dengan toledot. Disampaikan dari nenek moyang terus menerus. Karena dulu terbatas sekali media tulis. Kalau sekarang semua peristiwa itu kita bisa lihat, kita baca di dalam Alkitab. Dan sekarang lebih gampang lagi, lebih canggih. Sekarang sudah bisa ada di handphone. Bukan hanya tertulis, mendengar. Kita dengar lewat telinga. Tanpa kita membaca. Kita mendengar bisa. Lebih gampang. Tetapi saudara, masalah kuasa Allah tidak gampang. Karena setan-setan manusia tidak mau percaya. Maka menjawab pertanyaan tadi. Apakah semua manusia disertai oleh Allah atau dia akan Allah menyertai kita? Maka seperti sering kuajarkan, hanya orang yang menerima Roh Kuduslah dimeteraikan oleh Allah menjadi apa? Miliknya. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau menerima Dia, engkau mengundang Dia di dalam hidupmu, maka Roh Kudus itu akan bekerja dan Dia akan diam di dalam engkau. Maka Dialah yang akan menyertai engkau 24 jam. Bukan sewaktu-waktu,
Dia menyertai engkau setiap saat. Dia menyertai engkau dimanapun engkau berada. Dia menyertai engkau dan dia tahu apa yang sedang engkau alami. Dia tahu apa yang sedang engkau rasakan. Dia tahu akan jadi apa engkau nanti. Dia tahu kemana engkau akan pergi. Dia tahu kalau engkau akan meninggalkan dia atau engkau akan setia sampai mati kepada dia. Dia tahu. Karena dia adalah Roh Allah. Itulah yang kita percaya yang disebut dengan apa? Allah Tritunggal. Walaupun sekarang ada orang juga mengatakan apa? Tidak ada lagi yang namanya Allah Tritunggal. Atau yang kita kenal dengan Unitarian, Teritorian. Banyaklah itu, tapi urusan mereka lah itu. Tetapi kita sampai sekarang mengatakan Roh Kudus itu adalah oknum ketiga yang daripada Bapa. Dia diutus oleh Allah, diutus oleh Yesus ke dalam dunia, dan dia akan datang kepada orang yang percaya kepada dia, dan dia akan tinggal di dalam orang itu. Ketika orang itu nanti tiba masanya meninggalkan dunia ini, maka Roh Kudus itulah yang akan membawa dia ke rumah Bapa kembali. Amin. Karena itu jangan pernah ragu tentang Allah. Amin. Amin. Jangan kau ragu tentang surga. Jangan engkau ragu tentang penyertaan Allah. Sekalipun engkau sekarang tidak seberuntung orang lain. Atau mungkin sekarang engkau tidak sesuai harapanmu seperti yang kau inginkan. Atau mungkin sekarang engkau mengatakan dunia ini penuh dengan penderitaan. Atau mungkin sekarang engkau putus asa sekali. Tidak ada jalan keluar atas semua masalahmu. Atau mungkin sekarang engkau berkata tidak ada harapan lagi apa-apa. Tetapi ingat, kalau engkau percaya kepada Yesus yang Immanuel itu, dia menyertai engkau. Dia peduli kepadamu. Tinggal engkau mau mengerti enggak kemana arahnya Allah membawa engkau. Kau mengerti enggak kemana Allah mau mendorong engkau. Engkau mengerti enggak kemana Allah menuntunmu. Karena tuntunan Allah itu akan selalu berbicara tentang kekekalan. Akan berbicara tentang selalu masa depan. Dan masa depan yang tertinggi itu adalah masa depan kekekalan. Itu yang disebut dengan masuk surga. Amin. Karena itu percaya kepada dia. Bukan kita tidak ada masalah. Saya sampai sekarang saudara, kalau ku renung-renungkan, kenapa orang-orang percaya, kenapa orang-orang yang mengasihi Allah, kenapa orang yang setia kepada Tuhan, kenapa para rasul, kenapa para nabi, kenapa para penginjil itu banyak menderita, banyak sekali mati karena dianiaya, dibunuh, bahkan dipenjara. Saya tidak mengerti. Kadang-kadang saya berpikir kenapa orang-orang seperti Elisa. Elisa tahu? Elisa itu loh, ketika terjadi apa? Kepala kampaknya putus dan itu jatuh ke sungai. Apa yang dibuat Elisa? Dipotong kayu dan dilemparkan, kemudian terapung. Karena dibilang kampak itu kebetulan kampak matika, hukum fisika. Ini Stephen agak mengerti lah itu. Kenapa kapal laut bisa terapung? Walaupun dia mengandung besi. Saya yakin, seyakin-yakinnya waktu Elisa melemparkan itu belum terjadi hukum fisika. Bagaimana kampak itu bisa terapung. Tetapi di situ adalah terjadi yang namanya kuasa Allah. Itu yang disebut dengan mujizat. Kuasa Allah atau mujizat itu akan selalu melawan hukum alam. Kalau orang sakit supaya sembuh minum obat. Tetapi mujizat namanya, tanpa minum obat dikatakan engkau sembuh, maka dia akan terjadi sembuh. Itu namanya mujizat. Saudara,
Kita tidak tahu. Tetapi nyatanya Elisa banyak menderita. Kemudian mereka mau membangun rumah untuk sekolah teologi pada masa itu saja. Mereka sangat kekurangan sekali. Kenapa tidak melakukan mujizat saja? Ketika Elia berhadapan dengan berapa penyembah-penyembah berhala itu? Berapa banyak itu? Waktu mereka tarung. Waktu Elia itu bertarung dengan penyembah berhala itu, imam-imam penyembah berhala itu, di situ terjadi mujizat luar biasa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika air itu, persembahan itu dimakan oleh api itu, bagaimana bisa air dimakan oleh api? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tetapi ketika terjadi itu mujizat itu, setelah baru Elia pergi kemana dia? Ke sungai Erit. Kenapa dia lari ke sana? Dia ketakutan. Saya bilang, kok dalam waktu singkat dia bisa membuat sesuatu yang mujizat? Kenapa dia nggak bikin aja? Pokoknya yang takut-takut. Kenapa enggak? Saudara, sulit kita memahami tentang bagaimana pekerjaan Allah di dalam setiap orang percaya. Karena itu, para nabi dan para rasul sudah memberikan keteladanan. Maka kita sekarang, orang yang percaya kepada Kristus, diberikan keteladanan. Karena itu ikutlah teladan dia. Ikutlah apa yang sudah mereka alami. Jadi Natal ini, jikalau masih ada impianmu, masih ada keinginanmu, masih ada doamu, atau masih ada pergumulanmu yang belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti dia meninggalkan engkau. Jikalau engkau masih banyak mengalami kesulitan, bukan berarti dia tidak peduli kepadamu. Jikalau 2020 ini engkau banyak sekali kecewa, banyak sekali mengalami kesusahan, banyak sekali penderitaan, bukan berarti dia meninggalkan engkau. Tetapi dia menyertai engkau. Asal engkau berdiri teguh di dalam firman-Nya. Karena dia adalah Immanuel. Dia menyertai engkau 24 jam. Ketika engkau susah, ketika engkau senang, ketika engkau sedih, ketika engkau tertawa, dia tetap ada di dalam engkau. Yang dia tidak suka adalah ketika engkau ada di dalam dosa, bergelimang di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Itulah yang membuat dia menangis, itulah yang membuat dia bisa kecewa, dan itulah yang bisa membuat bukan lagi Immanuel, tetapi apa? Allah meninggalkan kita. Karena itu tetaplah setia. Percayalah kepada dia. Biarlah kelahirannya yang kita peringati hari ini membuat kita tetap setia. Dia lahir untuk kita. Dia untuk dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus sobat kami. Dia adalah Tuhan kita. Dia penebus kita, juru selamat kita. Jangan dunia diselamatkan, jangan orang lain diselamatkan, sementara kita ketinggalan. Karena itu, biarlah Natal ini menjadi Natal kita bersama, dan kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, dan kita selalu setia kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu, firman ya dan amin, firman yang hidup menghidupkan kami, firman itu yang datang dan turun ke dalam dunia menjadi manusia, supaya kami hidup dan kami memperoleh kehidupan kekekalan. Terima kasih Bapa, kemuliaan, hormat, pujian hanya bagimu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.